Ini aturan yang perlu dilakukan dan dihindari oleh penyelenggara webinar komunitas belajar di PMM. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan panduan webinar komunitas di mana Bapak Ibu sekalian sebagai penyelenggara komunitas belajar di PMM tidak boleh melakukan atau harus menghindari beberapa hal dan harus melakukan juga beberapa hal. Komunitas belajar di PMM tidak boleh dijadikan sebagai bagian dari upaya mencari keuntungan tertentu, karena komunitas belajar merupakan komunitas yang membantu guru di seluruh Indonesia untuk belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, marilah kita bantu channel ini semakin bagus, di mana channel ini terus menyajikan informasi-informasi terbaru. Tentang apa? Tentang pendidikan, literasi, dan kepegawaian, khususnya tentang keguruan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu melanjutkan menonton atau menikmati presentasi ini, kami mohon Pak Gurupedia memohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan saran dan masukan agar channel ini lebih berkembang lagi. Nah, mari kita lanjutkan. Pada laman PMM Bapak Ibu yang terbaru hari ini, yaitu di laman guru kemdikbud.go.id, dijelaskan tentang panduan webinar komunitas. Lakukan dan hindari beberapa hal dalam webinar komunitas belajar di PMM. Mari kita lanjutkan. Melalui menu komunitas di PMM, komunitas belajar antar sekolah maupun dalam sekolah dapat berjejaring, menambah anggota, dan mempublikasikan webinar untuk berbagi praktik baik. Ingat, untuk berbagi praktik baik. Namun, tahukah Anda apa saja yang perlu dilakukan dan dihindari saat mengadakan dan mengikuti webinar di PMM? Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat daftarnya berikut ini langsung dari laman PMM yang Pak Gurupedia baca. Bagi komunitas penyelenggara, jadi komunitas belajar, mari kita lakukan. Yang pertama, agendakan webinar di PMM paling lambat 3 hari sebelum acara. Kemudian tuliskan hal penting yang perlu diketahui peserta pada kolom deskripsi dengan jelas, seperti ketersediaan sertifikat. Kemudian berikutnya yang ketiga, pastikan webinar sudah memiliki narasumber atau pemateri pada hari H acara. Lalu, berikan informasi pembatalan webinar pada kolom deskripsi jika harus dibatalkan. Materi webinar fokus pada materi berbagi praktik baik atau pengalaman yang telah dilakukan oleh narasumber untuk menghindari miskonsepsi. Kemudian, komunitas penyelenggara bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan sertifikat yang ada atau jika ada. Sertifikat dapat diberikan oleh salah satu penggerak komunitas penyelenggara atau komunitas atau ketua komunitas. Berikan informasi kontak narahubung yang bisa dihubungi oleh peserta pada kolom deskripsi dan selama webinar. Nah, siapkan siaran langsung melalui YouTube jika pendaftar webinar melebihi kapasitas Zoom atau Google Meet yang dimiliki. Tuliskan nama kanal atau tautan YouTube untuk siaran langsung webinar pada kolom deskripsi webinar. Berikan sertifikat jika ada kepada peserta yang benar-benar mengikuti webinar. Berikan formulir daftar hadir jika atau di akhir webinar dan tutup formulir saat webinar usai. Nah, gunakan akun Zoom atau Gmeet yang terpercaya untuk menghindari terjadinya pengambil alihan akun dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang harus dihindari oleh komunitas belajar dalam melakukan webinar adalah satu, membuat ketentuan mengikuti webinar di luar informasi pada kolom deskripsi. Mengenakan biaya ke peserta untuk mengadakan webinar.
mempublikasikan webinar namun tidak ada kegiatan saat hari H. Hari H acara ternyata acaranya tidak ada. Membuat syarat yang mempersulit peserta mengikuti webinar. Mempublikasikan kegiatan komunitas belajar yang diadakan secara luring, bukan daring. Nah ini. Kemudian berikutnya, mengadakan webinar pada waktu non-produktif, misalnya di atas pukul 10 malam. Nah ini. Kemudian yang kedua, yang terakhir, memperjualbelikan sertifikat kepada peserta. Nah ini Bapak Ibu yang perlu dijaga, yang perlu dipahami oleh penggerak komunitas, oleh komunitas belajar di PMM, tidak boleh memperjualbelikan sertifikat kepada peserta. Ini tentu sudah dipahami Bapak Ibu sekalian agar kita masing-masing bisa belajar dengan nyaman. Bagi peserta webinar wajib melakukan atau diharapkan melakukan hubungi komunitas penyelenggara webinar yang Anda ikuti ke narahubung yang benar. Ikuti webinar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan belajar. Cek deskripsi webinar dengan baik untuk memastikan kredibilitas webinar. Jika menemukan webinar di PMM yang mencurigakan atau merugikan, lapor saja ke pusat bantuan di PMM. Bapak Ibu peserta menghindari mengikuti webinar pada waktu yang tidak wajar, misalnya pukul 10 malam ke atas. Melakukan transaksi atau pembayaran terkait webinar yang dipublikasikan di PMM. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu supaya memahami tentang aturan-aturan webinar, panduan menyelenggarakan webinar agar tidak ada yang sama-sama dirugikan. Sekali lagi Bapak Ibu tidak boleh memperjualbelikan sertifikat webinar komunitas belajar di PMM kepada peserta. Demikian dari Pak Gurupedia, terima kasih atas perhatiannya, semoga kita memahaminya dan bisa kita jumpa lagi di siaran ataupun di presentasi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita semuanya semakin sehat dan hebat. Demikian dari Pak Gurupedia, salam hebat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.